kirim, nanti siap itu kirim ke Bapak yang mempengaruhi motivasi siswa. ya. Kemudian dari guru, faktor yang mempengaruhi itu dari guru, maksudnya dari kami ada rasa-rasa kalau masuk kelas itu kira-kira apa ya yang terlintas di pikiran perasaan yang kami rasakan gitu. Nah itu kurangnya motivasi dari siswa juga. Kemudian yang kedua itu ada kurang kepedulian mungkin kami ya, bahasanya maaf kami ya. Kami itu terdidik materinya, tapi nggak pernah bertanya kenapa mereka ribut, kenapa mereka lemes gitu ya. Kami nggak pernah bertanya. Bahkan sehelo masalahnya begini, apakah kamu dalam keadaan sehat? Apakah kamu sudah sarapan? Apakah kamu sudah makan siang? Itu jujur di kelas 12. Joyce, Anda sudah makan? Belum, Bu. Kenapa? Karena nggak bawa botol, Bu. Kenapa nggak bawa botol? Saya nggak sempat masak. Saya sudah tidak ada, bapak saya sibuk bekerja. Nah, ujung-ujungnya itu pribadi saya nggak bisa menceritakan ya. Kamu ada bawa jajan? Ada bawa ke meja. Terus makannya gimana? Ada teman saya, LK, yang kadang mensubsidi makan. Itu baru salah satu contoh kepedulian ya saya rasakan. Dari bahasa bagaimana di jam siang atau jam berikutnya itu kita maksudnya nggak ada undang-undangnya sebenarnya. Nah itu yang kami bahas tadi kurang kepedulian. Nah kemudian yang ketiga saya merasakan model pembelajaran monoton ceramah menjelaskan, gitu ya. Tapi saya coba ya, karena saya sudah merasa kekurangan diri, saya belum merasa sebagai seorang guru sepenuhnya. Walaupun saya sudah 18 tahun mengajar, saya belum merasa profesional jadi seorang guru. Saya belum merasa jadi seorang guru dan jadi seorang pendidik. Itu tadi. Pertamanya bukan soal saya meningkatkan pengetahuan siswa, tapi harus paham dulu. Saya pelajari dulu. Nah dari model itu saya terapkan. Kalau di jam siang saya menerapkan model atau cuma ceramah, pasti mereka ngantuk. Itu sudah faktanya. Mereka di bukan di meja itu langsung seperti ini karena udah malas-malasan semua. Jadi saya coba di siang itu apa ya model pembelajaran itu ya. Dia banyak ya sebenarnya. Inquiry banyak ya, problem based learning, project based learning banyak itu metode-metodenya. Jadi saya ambil lagi, saya lihat metode apa contohnya dengan materi ini kalau di ekonomi. Tapi semuanya bukan kelompok terlibat, tapi individu dalam kelompok itu terlibat. Jadi kami coba tadi sudah sering membacakan, tidak. Tapi saya gunakan fasilitasi tak karton bekas yang dulu dari tugas siswa itu kan belakangnya masih kosong. Makanya saya simpan. Itu digunakan untuk adik-adik berikutnya supaya mengurangi mereka. Ibu semuanya. Pagi. Oke, nanti kalau saya bilang selamat pagi, Ibu jawab, Bapak dan Bu jawabnya adalah pagi, luar biasa, mantap. Oke, siap. Salah. Nah, jadi kalau nanti saya bilang selamat pagi, jawabnya adalah pagi, luar biasa, mantap. Oke, siap. Oke, bisa Bapak Ibu semuanya? Iya, oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Iya, luar biasa. Oke, sekali lagi buat kompak. Belum kompak. Ayo. Kompak lagi Bapak Ibu. Iya, buat aku di juga kan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Luar biasa. Mantap. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kami Kombel Mapel 4 di sini kami adalah Kombel Lintas Mapel ya. Saya di sini mapelnya kimia dan kedua ibu ini yang cantik-cantik adalah ekonomi. Di sini kami membahas mengenai keaktifan siswa di kelas. Ya, bagaimana sih? Selamat pagi. Baru pagi 2, pagi 3, pagi 1, 2, 3. Oke. Nah, dari hasil diskusi kami membahas topiknya yaitu adalah tentang proses pembelajaran peserta didik, terutama di dalam mata pelajaran matematika maupun
ataupun informatika. Nah, lebih lanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Pak Anang untuk menjelaskan hasil diskusi dari kami. Kepada Pak Anang, saya persilakan. Ya, baik ya Bapak Ibu. Jadi gini, terkhusus di mata pelajaran saya itu kan kebanyakan itu kita membuat sebuah program dasar. Jadi sebenarnya kalau di dalam belajar informatika itu sendiri, siswa itu sebenarnya antusias gitu. Kalau kita bandingkan dari 1 sampai 100, kemungkinan 90% anak-anak itu antusias. Tapi yang jadi masalah itu sebenarnya kalau di dalam pelajaran saya itu, anak itu bisa antusias karena di dalam metode pembelajaran saya itu mereka tahu hasilnya. Ketika kita bicara masalah algoritma program, dia harus tahu langkah-langkah. Angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok belajar 2 untuk fasilitator kami yaitu Bapak Mr. Amrin. Baiklah, Mr. Amrin mau menjelaskan apa hasil kombel kami dan apa rencana yang akan kami lakukan setelah ini. Oke, kepada Bapak Amrin kami persilakan. Dari pembicaraan kami dalam kombel tadi, Bapak Ibu, ada satu yang kami hadapi ketika di dalam kelas, yaitu jumlah siswa kita itu terlalu banyak, kelas 10 khususnya, sampai 36 dibandingkan kelas 11. Ini mengcovernya supaya bisa terlibat di dalam proses pembelajaran, ini akan mengalami banyak kendala. Pertama, keaktifan siswa pasti susah kita mau mengaktifkan seluruhnya. Kemudian memahami persoalan anak itu satu demi satu, jadinya akan makan waktu yang panjang. Maka dari omongan tadi, persoalan ini kami berusaha sedikit memecahkan masalah itu bagaimana. Maka saya mengajukan beberapa masukan, yaitu supaya kita bisa melibatkan, membawa teknologi ke dalam proses pembelajaran kita. Karena saya merasakan jumlah yang besar itu siswanya, maka setelah kita memakai teknologi dalam pembelajaran, ternyata mereka lebih terlibat. Apalagi saya sendiri kalau untuk kelas 11 itu bisa sampai 1 minggu 5 jam. Ternyata saya merasakan kok kayak nggak terasa gitu. Kenapa? Karena anaknya sudah asik belajar dengan memakai teknologi, sehingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya itu. Kalau saya pribadi, saya mewajibkan 3 aplikasi di dalam handphone ataupun laptop mereka. Saya sudah menyuruh bawa laptop Bapak Ibu, khusus untuk kelas 11, sehingga mereka membiasakan juga orang tua mereka ini dibuka pikirannya itu bahwa anak itu bukan hanya dikasih uang jajan dan makanan, tapi juga orang tua diajak untuk terlibat dalam proses pembelajaran anak itu, yaitu dengan mempunyai laptop. Karena sering saya jumpai anak itu punya HP bukan 1 Pak, tapi 2 HP. Dan canggih-canggih dari punya saya. Kenapa laptop nggak punya? Nah, saya pelan-pelan mendorong supaya anak ini mumpung dia masih kelas 10-11, supaya nanti di kelas 12 dia udah punya laptop. Kenapa harus laptop? Kenapa tidak HP? Karena laptop itu biasanya yang berbasis Windows itu akan lebih mudah untuk menjalani prosesnya. Pada awalnya yang saya wajibkan itu adalah pertama, anak itu harus punya aplikasi Canva di dalam handphonenya atau laptopnya. Yang kedua, anak itu harus punya aplikasi buat AI ataupun ChatGPT di dalam laptop atau handphonenya. Yang ketiga, yang umum adalah WA.
Ketiga-tiganya ini bersinergi untuk memudahkan mereka belajar. Kalau ChatGPT atau Bard AI itu adalah untuk memproduksi teks-teksnya ataupun soal-soalnya, sedangkan Canva itu adalah desainernya untuk membuat desain agar menjadi lebih mudah dan menarik. Kemudian setelah itu mereka saya suruh share ke dalam grup WA setelah masuk ke sosial media mereka masing-masing, seperti IG, Facebook dan sebagainya. Kemudian mereka saya suruh untuk komen dalam bahasa Inggris minimal 2 kalimat, sehingga mereka juga belajar untuk berbahasa Inggris di sosial media. Nah, jadi setelah ini dijalani, mereka menggunakannya. Pada awalnya memang ada kendala, Bu. Pasti ada kendala. Mereka gagap, kaku, kemudian berulang-ulang kata-katanya, kemudian di Canva itu dipakai kata-kata yang terlalu banyak begitu, sehingga akhirnya menutup gambar. Itu biasa. Saya katakan itu biasa. Kenapa? Karena saya memang 5 jam per minggu, jadi itu pelan-pelan step by step bisa diperbaiki. Di samping itu untuk literasinya, itu saya mengajarkan mereka untuk mendownload PowerPoint estetik namanya, sehingga kelihatan lebih bagus dan cantik, sehingga mereka senang. Nah, bagaimana mendownloadnya, bagaimana mendesainnya, membuat layoutnya, kemudian itu pun saya ajari step by step. Pada awalnya mereka jenuh, nggak mau, malas, tapi lama-lama setelah dimasukkan ke dalam aktivitas itu mereka jadi tertarik. Dan dari situ setelah mereka masukkan materinya, input datanya, input materi ke dalam PPT-nya, kemudian saya suruh presentasi. Di situ juga ada kendala lagi. Mereka kadang PPT-nya di mana, dia menjelaskannya di mana, seperti ada ruang yang terpisah. Tapi lama-lama itu step by step akhirnya bisa diperbaiki, sehingga mereka bisa menjelaskan PPT itu dalam bahasa Inggris. Dan saya kasih biasanya untuk mempermudah itu, membantu mereka berupa template apa yang mereka ucapkan ketika di depan, sehingga bisa connect sama PowerPoint yang mereka sampaikan, sehingga mereka berliterasi dalam bahasa Inggris. Dan proses ini akhirnya akan membuat mereka tidak terasa. Saya membebaskan, Bu, mau mereka duduk di bawah, mau mereka bergrup, mereka mau individu, mau mereka apa, saya bebaskan. Dan saya biasanya tidak ada PR. Kalau pada pun tugas biasanya 2-3 hari, 4 hari saya tunggu pakai batas waktu sampai selesai ke tugas. Jadi nggak pada hari itu dia harus selesai. Jadi bisa 3, 4, 5 hari, nanti saya tunggu di grup, baru saya nilai. Baru minggu depannya, pertemuan berikutnya, baru kami bahas sama-sama di mana kekurangan mereka. Saya kasih feedback. Pembentukan fasilitator untuk Kombel 3 dan topik apa yang akan diangkat dalam pembahasan kegiatan Kombel nantinya. Di sini kami kelompok Kombel 3 menentukan ketua Kombel kami, Kombel kelompok kami sendiri, itu saya sendiri. Fasilitatornya itu Ibu Jenny Patpahan. Adapun hasil dari diskusi kami tadi akan disampaikan oleh fasilitator kami, yaitu Ibu Jenny. Kepada Ibu Jenny kami persilakan. Selamat pagi semua guru-guru hebat. Pagi. Nanti gini ya, kalau saya bilang guru hebat, Bapak Ibu luar biasa. Oke. Ya. Selamat pagi guru-guru hebat. Luar biasa. Mantap. Baiklah, kami Kombel 3 ya telah menetapkan topik pembahasan kami, karena kami ini guru Kombel 3, guru PKN dan guru agama. Maka kami menetapkan, yaitu topik pembahasan adalah mengedepankan moral peserta didik. Kalau tadi Kombel 2 menerapkan teknologi, jadi kita tidak lupa bahwa di samping teknologi atau ilmu pengetahuan harus ada moral. Ya, nah, karena itu ya, jadi dalam mengedepankan moral peserta didik, maka indikator yang kami pilih adalah meningkatkan moral peserta didik dalam proses belajar mengajar, agar peserta didik kita ini dapat memiliki sikap dan karakter yang baik,
sebagaimana siswa diajar dalam nilai-nilai spiritual dan sosial. Nah, itulah indikator yang akan kami terapkan. Maka Bapak Ibu, di sini dalam menerapkan indikator moral tadi, kami telah bersepakat bahwa langkah-langkah yang akan kami buat dalam hal menerapkan ini, maka kami berempat akan masuk ke kelas memberikan pemahaman tentang moral. Pertama ada moral agama, nanti akan disampaikan Ibu Fitri. Kemudian yang kedua moral tradisi akan disampaikan Ibu Ros, dan moral sosial akan disampaikan oleh Pak Komar, dan moral pendidikan saya yang akan menyampaikannya. Inilah keempat langkah-langkah yang moral yang akan kami berikan pemahaman kepada peserta didik. Karena kita lihat ya kan, bahwa anak didik kita ini, bahwa karakternya sekarang ini agak menurun. Jadi jangan anak pintar teknologi, dalam hal pengetahuan pintar dan dalam keterampilan pintar, tapi moral menurun, itu tidak ada artinya Bapak Ibu. Seperti pernah saya dengar pidato Bapak Jokowi, kalau kamu memiliki nilai pengetahuan 10 katanya sama siswa, tetapi moral kamu ketika kamu 0, tidak ada artinya kata Pak Jokowi. Jadi karena itu kami Komite 3 bahwa pertama kali kami adalah moto kami, bagaimana peserta didik memiliki moral dan karakter yang baik, di samping memiliki ilmu pengetahuan teknologi. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi, Pak Ibu. Itu tadi adalah